Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita tentang bersahabat dengan Al-Quran. Sebagaimana kita sampaikan tadi malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena kelak di hari kiamat dia akan datang memberikan syafi', penolong, syafaat li ashabi, kepada sahabat-sahabatnya. Untuk menjadi sahabat Quran, maka yang perlu kita lakukan membaca Al-Quran. Maka bagaimana, pertanyaannya, bagaimana Quran itu nanti akan bisa menjadi syafaat, menjadi penolong kita di akhirat? Apakah hanya sekedar kita baca? Apakah hanya seperti itu? Paling tidak ada dua syarat utama yang harus kita lakukan sehingga Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal, yang kita pelajari itu bisa menjadi syafaat nanti. Karena Quran ini bisa menjadi dua mata pisau. Pertama, Quran bisa menjadi rahmat. Wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Menjadi rahmat, tapi bisa juga menjadi laknat. Artinya kita membacanya, cuman Qur'annya melaknat kita. Tidak ada pengaruh, bahkan semakin susah kita karena Quran itu. Kenapa demikian? Karena kita tidak memperhatikan dua hal ini. Apa itu? Yang pertama adalah adab-adab zahir. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita harus perhatikan adab zahir kita. Kemudian yang kedua, nanti kita harus perhatikan adab-adab batin kita.
bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Karena apa yang kita dapatkan dari Quran tergantung dari dua hal ini. Maka di antara tanda kita cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu tergantung bagaimana kita kepada Al-Quran. Dalam sebuah hadis disebutkan, man ahabba ayyuhibbahu Allah wa rasuluh falyanzur fa in kana yuhibbul Quran fahuwa yuhibbullah wa rasulah. Barang siapa yang ingin bahwa ia ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka hendaklah ia melihat kepada dirinya. Falyanzur fa in kana yuhibbul Quran, apakah dia cinta kepada Al-Quran. Bila mana dia cinta kepada Al-Quran, berarti dia adalah cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu tanda kalau kita ingin melihat apakah kita ingin dicintai Allah dan Rasulnya, kita lihat diri kita, apakah kita cinta kepada Al-Quran. Kalau ternyata kita cinta kepada Al-Quran, maka kita adalah orang-orang yang termasuk yang cinta dan dicintai Allah dan Rasulnya. Maka Al-Quran itu adalah lebih afdal dari segala sesuatu, karena Al-Quran adalah kalamullah, yang artinya siapa yang menghormati Al-Quran berarti dia menghormati Allah. Kalau dia menghinakan Al-Quran, maka dia sama dengan menghinakan Allah. Meremehkan Al-Quran berarti meremehkan Allah. Maka para ulama mutaqaddimin, ulama-ulama yang terdahulu dan ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang sampai sekarang menyimpulkan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di antara adab-adab zahir kita bersama Al-Quran, agar Al-Quran yang kita baca itu bisa menjadi syafaat nanti di yaumil akhir. Apa itu? Yang pertama, adab zahir dulu kita bahas. Yang pertama, alla yamassa illa zahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran itu kecuali suci. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Quran itu tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci. Suci dari hadas kecil, hadas besar, dan suci tangan kita dari najis. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran itu kecuali para hamba yang disucikan. Artinya apa? Kalau kita berhubungan dengan Al-Quran, tidak boleh kita sentuh Al-Quran kalau tidak suci. Apa saja yang termasuk tidak boleh disentuh itu? Yang pertama, huruf-huruf Al-Quran. Jadi kalau kita buka mushaf kan ada tulisan huruf-hurufnya itu nggak boleh disentuh. Apalagi yang tidak boleh disentuh kertas putih yang tidak bertuliskan, pinggir-pinggirnya itu tidak juga boleh disentuh, kata ulama. Kemudian tidak boleh juga menyentuh kulit Al-Quran. Itu salah satu kehormatan Al-Quran yang harus kita jaga. Bahkan kata para ulama, ada lemari khusus tempat Quran atau tempat khusus Quran. Kalau tidak berwudu, tidak suci, maka
tidak boleh disentuh. Itu bagian adab kita terhadap Quran. Bagaimana kita menghormati Quran, karena ada hurumatul Quran, kehormatan Al-Quran yang harus kita jaga. Kemudian itu yang pertama, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua, membersihkan mulut dari najis dan dari bau yang tidak nyaman. Karena ada ulama yang mengatakan mulut kamu adalah salah satu jalan dari jalan-jalannya Al-Quran, maka bersihkanlah dia dari kotoran-kotoran dan bau-bau yang tidak nyaman, mastata'tum, semampu kamu. Jadi kita harus bersihkan dulu. Maka sunnah kita gosok gigi. Kalau yang paling tingginya itu pakai siwak. Kalau tidak bisa pakai sikat gigi. Kita bersihkan mulut kita dari bau-bau dan najis. Karena haram membaca Quran kalau mulut kita ada najis, misalnya berdarah gusinya, nah itu haram. Jangan membaca Quran kalau gusinya misalnya berdarah, itu najis. Kemudian haram membaca Quran dalam keadaan junub, menyentuh, membaca itu haram bagi yang junub. Kemudian haram membaca Quran dalam keadaan haid. Ini nanti berbeda pendapat para ulama, tapi mayoritas mengatakan haram membaca Quran ketika haid. Tapi ada juga yang berpendapat nanti boleh baca Quran, tapi untuk menyentuh Quran semua ulama sepakat haram, tidak boleh. Ada yang berpendapat boleh baca Quran kalau dalam keadaan belajar. Itu pendapat Imam Malik. Atau untuk memurajaah, mengulang hafalan bagi kita yang menghafal. Kalau nanti ditunggu selesai bersihnya, itu mungkin lama, akhirnya bisa lupa hafalannya, maka menurut Imam Malik boleh kita membacanya. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak boleh. Kemudian haram membaca Quran dalam keadaan nifas, habis melahirkan. Haram membaca Quran di tempat qada hajat. Qada hajat itu di mana kita mengeluarkan hajat. Beda dengan kamar mandi. Karena kamar mandi itu enggak sama dengan qada hajatnya. Itu haram. Dan juga sebagian ulama mengatakan haram membaca Al-Quran saat buang angin. Nanti keluar angin, masuk angin misalnya, keluar anginnya, terus kita baca Quran tanpa berhenti, itu haram menurut sebagian ulama. Sebagian mengatakan makruh. Maka ini harus kita perhatikan. Itu yang kedua, membersihkan mulut dari najis dan dari bau yang tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, afdalnya membaca Al-Quran itu duduk tegak, jangan bersandar. Bolehkah bersandar? Boleh. Boleh enggak sambil tiduran? Boleh. Cuma lebih afdal, ini afdalnya, lebih utamanya itu kita duduk. Tapi membaca Quran yang paling tinggi itu kedudukannya adalah berdiri dalam sholat misalnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar.
Jadi urutannya sesuai ayat ini, alladzina yadhkurunallah, dan orang-orang yang mengingat Allah qiyaman, sambil berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Jadi tingkatannya kita berdiri, paling utama itu dalam salat. Maka kita temukan riwayat bahwa Rasulullah SAW sampai bengkak kaki beliau saking panjangnya ayat yang beliau baca. Sampai-sampai kita lihat para sahabat walaupun dalam keadaan sakit, tapi kalau sudah mereka berdiri dalam solatnya, mereka baca Qur'annya, maka sakitnya tidak terasa. Bahkan ada beberapa sahabat yang akan diamputasi kakinya. Secara sadar diamputasi itu perlu obat bius. Kalau tidak dibius, maka tidak akan tahan dipotong kaki itu. Maka ditanya sahabat kepada beliau, mau enggak kita bius dulu supaya nanti jangan terlalu sakit memotongnya. Apa kata sahabat ini? Kalau dibius nanti aku kan enggak sadar. Kalau enggak sadar, aku kan enggak bisa berzikir kepada Allah. Maka dia enggak mau. Gini saja, nanti ketika saya sholat, silahkan kalian amputasi kaki saya. Kemudian dia sholat. Ketika sholat itu dilakukanlah pemotongan, dia enggak sadar, dia enggak merasakan sakit. Begitulah kalau sudah dekat dengan Al-Quran itu. Mungkin kita masih jauh dari tingkat yang itu, tapi itulah yang jadi motivasi kita sehingga sakit yang beliau rasakan itu bisa hilang. Jangankan masa sahabat, zaman sekarang saja, kita contohkan di Palestina, sambil mereka dioperasi, mereka baca Quran, nggak ada sakitnya rasanya mereka. Sambil dioperasi itu mereka baca Quran. Begitulah kira-kira bagaimana Quran itu syifa, obat bagi orang-orang yang menghormati kehormatan Al-Quran tadi. Kemudian yang keempat, bapak-bapak, ibu-ibu, memakai pakaian yang menutup aurat, yang bersih, yang indah. Kenapa? Karena kita sedang bermunajat kepada Allah. Sedangkan kita diundang bupati saja misalnya, nggak mungkin kita berpakaian asal-asalan yang bau. Enggak, pasti kita akan mempersiapkan pakaian terbaik kita untuk bertemu dengan bupati. Misalnya ada undangan dari bupati. Apalagi ini, ketika kita baca Quran, sebenarnya kita sedang bermunajat kepada Allah. Maka dikatakan ulama, kalau kita ingin bicara kepada Allah, itulah sholat. Tapi kalau kita ingin Allah bicara kepada kita, seakan-akan bicara kepada kita, itulah baca Quran. Jadi ketika itu kita sedang menghadap Allah. Yang kita pegang adalah kitab Allah, yang kita baca adalah kalamullah, yang sedang dihadapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar sebelum kita baca Quran, kita persiapkan dulu pakaian kita, pakaian yang terbaik kita. Tentunya pertama menutup aurat, juga bersih dan juga indah. Jangan pula pakaian-pakaian yang asal-asalan, tapi pakaian yang terbaik yang kita punya. Kemudian yang kelima, afdalnya, lebih bagusnya itu kita menghadap kiblat saat baca Quran. Boleh tidak menghadap kiblat? Boleh. Cuma cerita afdal lebih utama. Karena pahala menghadap kiblat itu ada lagi. Jadi ada pahala bacanya, ada pahala menghadap kiblatnya.
Kemudian yang keenam, berhenti membaca Al-Quran ketika kita menguap. Kan kadang tuh kita menguap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi. Jangan. Selesaikan dulu uapnya, karena menguap itu dari setan. Jangan dilanjutkan. Putuskan dulu. Karena ketika menguap itu enggak boleh kita baca Quran. Kemudian yang ketujuh, kita ucapkan ta'awudz. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 98, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kalian hendak baca Quran, maka mulailah dengan berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim, boleh juga. Kita berlindung kepada Allah, jangan langsung baca, itu enggak boleh. Kemudian yang ke-8, tidak memotong bacaan sambil berbicara kepada manusia. Kenapa? Karena nanti bisa mencampurkan bahasa kita dengan Quran. Sambil nunggu jualan, berapa? Alhamdulillah, 1000. Ar-Rahmanir Rahim, enggak boleh. Enggak boleh dipotong. Kalau kita baca Quran aja. Beda dengan zikir yang lain. Kalau zikir yang lain boleh saja sambil, tapi kalau baca Quran saja. Kalaupun terlanjur kita harus menjawab orang yang ingin bertanya misalnya kepada kita atau mau berbicara dengan kita, putuskan dulu, minimal ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jawablah pertanyaannya atau bicaralah dengan orang yang ingin bicara itu. Jangan sambil bicara potong dijawab, potong jawab, baca lagi, dijawab lagi, baca lagi. Jangan, itu mencampur adukkan kalamullah dengan perkataan kita, itu tidak boleh, dilarang. Maka tidak boleh memotong bacaan sambil berbicara dengan manusia. Kemudian yang ke-9, membaca Al-Quran perlahan-lahan, tartil. Ini perintah Allah, wa rattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu dengan tartil. Apa makna tartil? Kata Imam Ali, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Membaguskan setiap huruf dan mengetahui tempat berhentinya. Jadi penjelasannya singkat, tapi itulah sebenarnya tajwid itu. Tajwidul huruf, membaguskan hurufnya. Apa yang dibaguskan? Pertama, tempat keluarnya mesti pas, bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian yang kedua, sifatnya mesti jelas. Kemudian yang ketiga, kalau huruf bertemu dengan huruf, maka apa hukumnya dan bagaimana cara bacanya. Jadi sebenarnya tajwid itu huruf aja, membaguskan hurufnya, baik tempatnya. Contoh dalam surah Al-Fatihah itu kan alhamdu pakai ha, itu tempat keluarnya di tengah tenggorokan. Kalau sempat itu diganti tempatnya alhamdu jadi pangkal tenggorokan, karena ha itu ada dua, satu ha kecil istilah kita, satu ha besar. Kalau alhamdu beda lagi nanti. Alhamdu itu segala kehancuran, alhamdu segala puji. Dengan alamin itu tengah tenggorokan ain, dari tengah tenggorokan. Alamin semesta alam. Tapi karena tidak bisa membaguskan hurufnya, diganti jadi alamin, jadi hamzah.
pangkal tenggorokan, jadi segala penyakit artinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lengkap duanya, nggak pandai dia. Misalnya membacanya, segala kehancuran bagi Allah, Tuhan segala penyakit. Itu artinya. Bahaya kalau tidak tahu tempat. Itu tempat misalnya. Maka kita harus tahu di mana tempat supaya bisa membaguskan bacaan kita. Kemudian sifat. Misalnya huruf dal. Dal itu punya sifat, sudah kita kenal, namanya qalqalah. Harus memantul. Qul huwallahu ahad. Itu pantulannya. Dan sifatnya tak boleh mengalir nafas, tidak bocor nafasnya, tidak du. Alhamdulillah, enggak boleh. Harus alhamdulillah, du, bukan du. Itu sifat, salah satu sifat kita contohkan. Apalagi misalnya huruf bertemu huruf, alif bertemu dengan lam, namanya alif lam. Bacanya itu dialirkan sedikit. Kalau tidak dialirkan jadi alhamdulillah, jadi le. Padahal dalam Al-Quran cuma satu yang boleh vokal le, yaitu bis wa qala rakabu bismillahi majriha. Cuma satu aja. Tapi karena tidak paham huruf bertemu huruf bagaimana membacanya, jadi alhamdulillahi rabbil alamin, jadinya. Seharusnya alhamdu, bukan alhamdu. Begitu. Jadi harus bagus. Bagaimana supaya bagus? Belajar tajwid. Setelah sekarang tahsin, memperbaiki bacaan kita, terutama surah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu wajib kita baca 17 kali paling sedikit setiap hari. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kita baca juga. Maghrib 3, isya 4. 17 kali minimal kita baca. Apalagi huruf-hurufnya jangan terganti. Apalagi mengurangi huruf misalnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seharusnya iya, hanya kepada engkau, ka iyyaka. Tapi diringankan, hilang satu huruf, karena tasydid itu artinya 2 huruf. Dibaca iya, hanya kepada mataharimu kami menyembah, hanya kepada mataharimu kami minta tolong. Begitu. Apalagi merubah baris. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta, jalan yang engkau beri nikmat. Diganti an'amtu, jalan yang aku beri nikmat. Artinya berganti Tuhannya, aku jadi Tuhannya. Siratal ladzina an'amtu alaihim, misalnya jalan yang aku beri nikmat, itu jadinya. Jadi hati-hati ketika kita membaca Quran. Makanya pertanyaannya, bagaimana Quran itu akan memberikan syafaat, sementara kehormatan Al-Quran diantaranya harus dibaca dengan tajwid. Kita tidak baca sesuai dengan tajwidnya, maka tidak akan sampai hajat kita. Kita ingin syafaat, tapi ternyata kita baca Quran malah bahkan menghinakan Allah. Seperti contoh kita tadi, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu artinya segala kehancuran bagi Allah, Tuhan segala penyakit. Seharusnya dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi banyak lagi yang perlu kita bahas sebenarnya, agar bagaimana nanti Quran ini bisa menjadi syafaat. Tidak semerta-merta hanya kita baca saja,
tapi ada kehormatan-kehormatan Al-Quran yang mesti kita jaga. Ini masih 10, masih 9, masih ada banyak lagi. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Kita ulangi, yang pertama, ketika kita ingin Al-Quran itu menjadi syafaat, maka dua yang harus kita perhatikan. Pertama, adab zahir kita secara zahir, kemudian nanti adab batin. Yang kita bahas hari ini masih adab secara zahirnya. Kita bahas ada 9. Yang pertama, kita mesti bersuci, bersih. Kemudian yang kedua, membersihkan mulut dari segala kotoran, bau, najis dan sebagainya. Kalau ternyata misalnya gusi kita berdarah, jangan baca Quran, bersihkan dulu. Kemudian yang ketiga, afdalnya itu baca itu yang paling afdalnya berdiri dalam sholat, karena kita bahas kemarin tadi malam 100 per hurufnya kali 70 kalau di Ramadan berarti 7.000 per hurufnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau kita mau meningkatkan pahala terbesar itu di Ramadan, 7.000 per hurufnya. Itu pun kalau seandainya kita paham, makin paham kita maknanya, bisa lebih dari 7.000 itu. Itu kalau standar yang tidak paham, baca betul, tidak paham, itu dapat 7.000 per huruf di Ramadan. Itulah. Maka itu kemudian kalau kita duduknya usahakan jangan bersandar. Boleh bersandar, boleh, cuma lebih afdal, artinya kita menghormati Al-Qur'annya. Kemudian yang keempat, memakai pakaian yang bersih, yang suci, yang indah, menutup aurat. Kemudian yang kelima, lebih afdalnya itu menghadap kiblat. Ini lebih afdal. Tidak pun menghadap kiblat tidak jadi masalah. Kemudian yang keenam, berhenti ketika membaca Quran ketika kita menguap. Putuskan langsung, jangan terus dibaca. Itu tidak boleh. Karena menguap itu kata Nabi dari setan. Dan ketika kita menguap, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian mengucapkan ta'awudz ketika memulai membaca Al-Quran. Kemudian yang kedelapan, tidak memotong bacaan Al-Quran sambil bicara dengan orang lain. Jadi kalau memang mau terpaksa bicara, putuskan dulu, minimal ucapkan Alhamdulillah, baru bicara sama orang. Kemudian yang kesembilan, membaca Al-Quran dengan perlahan, dengan tartil, membaguskan bacaan kita dan memperdengarkan bacaan itu ke telinga kita. Dikatakan baca Quran kalau ada terdengar sama kita. Kalau tidak terdengar, namanya tidak baca Quran. Karena baca Quran itu bunyi. Kalau tidak ada bunyinya sampai ke telinga kita nggak dengar, itu bukan baca Quran, kata ulama. Jadi perdengarkan bacaan kita itu minimal untuk diri kita. Itulah kehormatan Al-Quran yang bisa kita bahas pada subuh ini. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan, sehingga kita semakin ke depan, kita semakin bagus interaksi kita dengan Quran, dan mudah-mudahan kita berharap nantinya Al-Quran menjadi syafaat kita nanti di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.